Pipit hari ini tidak ada pekerjaan di rumah, sudah selesai? Iya, sudah selesai. Ya. Terima kasih Pipit sudah mau datang pada Ibu pada hari ini untuk ngobrol. Nah, Ibu di sini akan mengobrol dengan Pipit, waktunya mungkin agak sedikit lama, tidak apa-apa. Ya tidak apa-apa, kebetulan saya lagi butuh teman ngobrol. Ya, baik, kita ngobrol santai saja ya Pit ya. Nah, diawali Ibu lihat nih akhir-akhir ini di WA grup kelas ya, Pipit itu jangan keluar, jangan muncul, tidak berkomen atau apa gitu. Apakah Ibu penasaran apa yang sedang Pipit rasakan pada akhir-akhir ini? Nah, ini kenapa nih bisa begini? Saya merasa kurang dalam berkomunikasi dan merasa. Nah, apakah yang dirasakan oleh Pipit ini sudah lama atau baru-baru ini atau bagaimana? Sudah lama. Sudah lama. Nah, berarti untuk pertemuan kali ini Pipit itu mungkin ada harapan ya setelah pertemuan ini. Nah, kira-kira apa yang Pipit harapkan dari Ibu atau yang bisa Ibu bantu untuk Pipit, dan apa harapan Pipit setelah pertemuan atau diskusi kita hari ini? Saya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya dan jadi Pipit ingin ada solusi. Nah, baik. Nah, setelah Pipit punya tujuan ya, mudah-mudahan pada hari ini memang kita punya hasilnya. Nah, ada lagi tidak yang ingin Pipit capai pada hari ini? Tidak, ya baik ya. Nah, untuk tadi kan Pipit bilang Pipit itu merasa sulit berkomunikasi. Nah, apakah ada perasaan-perasaan lain selain Pipit itu memang kejadiannya itu yang Ibu perhatikan itu tadinya dari sulit berkomunikasi? Nah, sebetulnya apa yang membuat sulit berkomunikasi dengan teman-teman? Nah, mungkin ada perasaan yang sedang dirasakan oleh Pipit gitu. selalu merasa sulit memulai obrolan atau takut salah. Takut salah. Nah, walaupun dengan teman sendiri mungkin ya. Ya, Kalau dengan guru juga apakah sama? sama. Jadi perasaan Pipit itu mungkin diawali dengan tidak percaya diri, bagaimana membuka komunikasi dengan rekan atau dengan teman-teman berbicara gitu ya, untuk memulainya sangat ragu atau bingung gitu ya. Nah, untuk permasalahan yang ini nih, apakah Pipit sendiri sudah berusaha untuk menghilangkan rasa grogi dengan teman-teman, atau ada hal yang sudah dilaksanakan untuk mengatasi masalah ini? Sudah. Nah, kalau Ibu boleh tahu nih, apa yang sudah dilaksanakan oleh Pipit? Mencoba lebih percaya diri. Jadi percaya dirinya udah dicoba ya. Nah, bentuk Pipit berusaha itu seperti apa? Apakah Pipit lebih bisa menjelaskannya kepada Ibu? Lebih berusaha berani banyak berinteraksi. Bagus ya, untuk berinteraksi dengan teman kan perlu usaha juga ya, tidak hanya kita menunggu ditanya ya, kalau kapan ya nanya kan enggak ya, tapi kita dulu yang akan memulainya. Itu inisiatif dari Pipit yang bagus ya, baru mungkin ya, baru rencananya. Nah, terkait perasaan Pipit nih, Ibu sering melihat Pipit itu tidak seceria dulu nih, ini kenapa nih? Saya merasa sedih dan bingung apa penyebabnya. Nah, sedih dan bingung untuk mencari apa penyebabnya. Nah, untuk akhir-akhir ini mungkin di keluarga ya Pit ya, Ya, ada yang terjadi atau seperti apa di rumah? saya kehilangan dua orang yang saya sayang. Kalau melihat berita dari Pipit tadi ya, tidak mudah untuk menerima ya kehilangan ibunya,
Dan pada waktu itu kalau tidak salah pada bulan Juni ya. Iya. Sebelumnya juga kakak yang telah meninggalkan ya. Mungkin pada waktu ibu dan kakak tidak ada, otomatis perasaannya mudah sedih mungkin ya yang dirasakan oleh Pipit. Memang ibu rasakan itu ada cukup berat juga ya, mungkin ada hal yang tidak mudah diterima, mungkin ada sesuatu yang berbeda, itu wajar karena kesedihan itu adalah apa ya, sifatnya manusia ya, memang kehilangan itu sangat berat untuk kita. Nah, ibu turut berduka Pit ya atas kehilangan, atas rasa kesedihan Pipit. Semoga Pipit bisa menerima atas takdir dari Allah gitu, atas kehilangan kedua orang yang kita cintai ini. Nah, untuk sepertinya kesedihan ini memang berat, dan apakah Pipit berusaha untuk tidak berlarut-larut terus dalam masalah ini? Bagaimana caranya? Untuk menenangkan diri, selalu melakukan atau bercerita. Ya, kalau bercerita dengan teman dekat, nah ini adalah suatu bersosialisasi kebutuhan tadi ya, kebutuhan untuk mencurahkan isi hati. Nah, kebetulan teman dekatnya satu sekolah juga atau Ya. beda kelas, Beda kelas. dan ada juga jadi 2 orang mungkinnya di sini ya. Nah, berarti Pipit untuk merasa lega, merasa terhibur apabila bercerita ya dengan teman tadi. Iya, betul. Nah, itu cukup baik untuk Pipit dikemukakan persoalan Pipit kepada teman-teman. Memang kita butuh juga ya seseorang untuk mendengarkan ya curhatan kita. Nah, selain itu ketika Pipit itu sedih, tadi sudah mengobrol dengan teman apa yang kemungkinan lain tuh ketika teman tidak ada untuk mendengarkan kita, karena teman itu kan mungkin berjauhan atau sedang sibuk. Nah, apa yang Pipit lakukan selain berkomunikasi dengan teman? Melakukan hobi. Ya, hobinya kalau boleh ibu tahu nih, hobi Sapitri itu apa? Menggambar. Untuk hobi Pipit itu menggambar. Iya. Kalau menggambar itu biasanya biasa dicoret-coret dalam kertas atau ada lagi selain menggambar di buku atau di kertas? Kadang-kadang lewat digital di handphone atau Kalau di kertas juga mungkin bisa dilakukan ya kalau di rumah. Tapi kalau digital, di laptop itu ibu baru dengar menggambar menggunakan aplikasi di HP atau di laptop. Jadi kalau dinamakan itu mah kayak menggaris-garis gitu ya di laptop. Nah, aplikasinya ada khusus mungkin ya untuk aplikasi menggambar. Nama aplikasinya apa? Paint atau apa? Ibis Paint X sama Navigate. Ada 2 aplikasi sekaligus. Yang digunakan itu seringnya Ibis Pen. Iya. Ibis Pen. Nah, memang ibu juga tertarik nih mendengar bahwa ada kegemaran atau kebiasaan sepertinya hobi untuk menggambar, dan itu dilakukan dengan digital. Nah, artinya Sapitri itu udah melek IT dibanding dengan yang lain. Terbukti Fitri itu kan pintar ya, jangan anak yang lain mah belum, buktinya menggambar di kertas juga susah, apalagi dengan menggunakan seperti teknologi tadi Ibis Paint. Nah, boleh lihat kalau misalkan hasil karya yang Pipit buat tuh, ada contohnya sekarang di bawah. Ada. Oh iya, boleh ibu lihat? Boleh. Nah, sudah ada? Sudah. Ini contoh sketsa. Ini contoh sketsa sedang di berkerudung muslimah ya, di tokoh yang sedang berkerudung. Nah, ini bagus sekali, wajahnya sudah terlihat, gambaran matanya, hidungnya, mulutnya sudah mirip seperti di kartun-kartun ya, di anime. Aduh, luar biasa Sapitri, kebiasaan hobinya ini bisa menghasilkan uang kalau begini.
Aduh, luar biasa. Nah, sejak kapan Sapitri melaksanakan kebiasaan hobi ini? Udah lama? Sudah lama. Nah, ketika begitu berkembangnya hobi ini bisa diaplikasikan lewat HP itu, apakah dari dulu atau sekarang-sekarang? Dari dulu. Menggunakan juga HP. Luar biasa. Nah, kalau misalkan kelas 7 nih, waktu mengenal kan HP itu kan baru-baru ini ya. Apakah Fitri ini langsung begitu ada HP langsung tahu nih ada aplikasi ini? Apakah ada yang memberitahu tadinya? Ada yang memberitahu. Dari saudara atau dari siapa? Teman. Oh, dari teman juga. Apakah temannya itu sekarang satu sekolah? Enggak. Oh, tidak. Oh iya. Jadi teman itu mungkin menunjukkan sesuatu yang Pipit menarik gitunya, dari teman, melihat teman yang menggambar di HP atau di laptop, Pipit langsung meniru untuk oh saya juga bisa, mungkin gitu ya. Oh ya, jadi terinspirasi intinya dari teman gitu. Dan itu terjadinya udah lama. Sejak kapan? Sejak SD. bagus. SD-nya dari kelas berapa? 6 atau 5. Oh, dari kelas 6 atau kelas 5 itu udah mulai menggambar lewat aplikasi. Apakah ibu atau orang tua udah tahu? Udah tahu. Udah tahu juga, dia didukung mungkin ya. Oh, jadi kegiatan Pipit yang seperti menggambar itu mendapat dukungan dari orang tua, dan yang membuat Pipit bahagia itu yang mungkin ya. Oh ya. Nah, kegiatan Pipit menggambar ini adalah suatu hobi yang luar biasa sih menurut ibu. Selain bisa membuat Pipit lebih energi lagi, lebih segar lagi, lebih rileks lagi, dan kayaknya masalah-masalah yang sedang dihadapi pun Pipit merasa enjoy ya kalau udah menggambar. Lupa waktu ya? Kadang. Oh, berapa jam kalau misalkan menggambar? Kadang 2 jam. Oh gitu. Nah, kalau misalkan masalah prestasi nih, tadi ibu dengar juga prestasinya agak menurun nih. Apakah menurut Pipit penyebabnya nih? konsentrasi. Oh iya, karena tidak fokus tadi ya, terpecah konsentrasinya. Kalau ibu boleh tahu nih, konsentrasi itu saat terpecah itu ada yang dipikirkan. Nah mungkin pada saat itu apa sih yang sedang Pipit rasakan atau yang sedang dipikirkan oleh Pipit, keseringannya gitu? Oh masih ya, bagus ya, maaf ya kalau memang ibu itu masih mengganggu kesedihannya itu ya, berarti ya yang sering tidak fokus itu karena kesedihan kita ya, mungkin ya terbayang gitu. Ya Allah, luar biasa cobaan ini ya nak ya. Semoga Pipit itu sekarang itu lebih takdir itu memang kalau tidak diterima memang serasa berat, tapi kalau memang kitanya ikhlas menerima kepergiannya dan kita berdoa untuk beliau ya di sana, mungkin Pipit agak tenang, agak lega, karena setiap manusia juga kan pasti mengalami ya yang namanya maut gitu ya, mengalami yang namanya meninggal. Untuk kesedihan Pipit yang ibu rasakan mungkin tadi telah diberitahukan juga solusinya kenapa menurun ya, karena tadi menurun akibat dari tidak fokus. Nah, untuk meningkatkan fokusnya, untuk semangat Pipit supaya lebih konsentrasi lagi belajar, seperti apa yang akan dilakukan oleh Pipit? Terus mengurangi rasa sedih. Bagus sekali. Jadi tidak mengurangi rasa sedih, cukup ya, tidak sedih lagi. Nah, alhamdulillah Pipit sudah tahu penyebabnya ya. Kan sedih itu akibat dari kita tidak fokus, sering merasakan kesedihan itu akibat kita ingat-ingat yang sudah mamanya yang tidak ada, kakak yang tidak ada. Nah, ini untuk beberapa hari yang ke depan ini, apakah yang akan Pipit lakukan supaya Pipit ini tidak terus menerus merasa sedih? Nah,
kira-kira apa yang akan Pipit lakukan seperti itu. Jadi lebih kegiatan belajar kalau bersatu kan saya dan saudara yang menjadi motivasi. Itu baik. Nah, Ibu paham sekali dengan jawaban Pipit. Nah, Pipit merasa bersyukur kan, ayah masih ada untuk Pipit dan saudara-saudara juga masih mendukung Pipit ya, memperhatikan Pipit. Nah, untuk kedepannya, komitmen setelah tahu nih langkah-langkah yang akan diambil Pipit, komitmen setelah dari pertemuan sekarang ya, Pipit akan mengambil langkah apa dulu nih? Kan tadi panjang Pipit cerita bahwa kehilangan ibu itu merupakan hal yang tersedih, yang terberat. Nah, apa dulu yang kira-kira Pipit akan jalankan atau akan Pipit lakukan supaya hasilnya tujuan Pipit itu tercapai? Karena kan prestasi Pipit itu tadi sempat menurun kan ya, dari kesedihan tadi. Nah, apa yang akan Pipit lakukan pertama, prioritas pertama Pipit setelah pulang atau setelah kita bertemu pada hari ini? Mengerjakan tugas sesuai dengan mengulang materi. Ya. Itu intinya ya. Nah, itu kan Pipit sudah mau berkomitmen untuk mengulang materi, mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, untuk tadi teman, masalah solusi teman tadi prioritas kedua mungkin ya. Nah, prioritas kedua dan ketiganya mungkin bisa dijelaskan ya. Untuk setelah bertemu dengan setelah menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh guru sesuai dengan tepat waktu, kemudian Pipit akan komitmen yang berikutnya seperti dengan teman tuh, yang tadi solusi ke teman-teman seperti apa? Lebih banyak berinteraksi, tidak malu bertanya atau memulai percakapan. Tuh. Dan yang terakhir untuk hobinya, Bisa membagi waktu untuk hobinya. bagus sekali. Jadi prioritasnya ada 3. Ternyata hobi itu akan dibagi waktunya ya sesuai dengan waktu kebutuhan belajarnya. Nah, kira-kira nih apa yang akan kan setelah Pipit memutuskan akan mengerjakan tugas, bersosialisasi dengan teman, dan tadi terakhir itu membagi waktu untuk mengerjakan hobi. Nah, siapa sih yang akan diajak nih untuk menjaga komitmen Sapitri itu tetap bisa dilaksanakan gitu dengan baik gitu? Siapa kira-kira, adakah teman yang bisa membantu Sapitri? Ada Naili atau Susi yang bisa diajak. Nah, bagus ya. Jadi banyak yang mengingatkan Sapitri juga gitu ya temannya. Ada Davira di kelas Davira itu kelasnya ya? Iya. Ya, kalau Naili kelas A dan Susi di kelas di kelas E. Jadi antara kalau nggak ada Davira mungkin yang akan membantu Naili dan Susi ya. Nah, berarti sekarang Sapitri sudah menemukan komitmen, dan komitmen itu harus dilaksanakan, dan ada yang mengingatkan juga untuk keberhasilan kedepannya, dan Ibu mendoakan supaya komitmen ini tercapai dan hasilnya nilai-nilai Sapitri tadi yang sempat menurun itu bisa dicapai lagi dengan baik, bisa memperoleh nilai hasil yang memuaskan, dan ayah dan keluarga juga bisa ikut bersyukur karena Pipit tidak terus sedih kan ya, melihat Pipit sudah semangat lagi bersekolah, belajar lagi. Nah, itu sangat bagus ya untuk dilaksanakan. Nah, mungkin kita sudah pada hasilnya, sudah menemukan solusinya. Ibu harapkan dan Ibu doakan supaya lancar berikutnya, dan apabila ada ya lagi butuh informasi atau butuh teman bicara untuk target berikutnya, mangga Ibu siap membantu ya. Misalkan
apakah ibu misalkan mau melaporkan hal yang sudah Pipit capai nih, boleh nanti Kak Fitri juga datang lagi kembali ke ibu untuk melaporkan, menceritakannya ya. Mohon. Nah, mungkin cukup ya waktunya. Nah, apabila Fitri pada hari ini akan melaksanakan aktivitasnya di rumah, boleh. Nah, ibu juga cukup berterima kasih mungkin ya atas pertemuan hari ini, dan Pipit ibu doakan supaya Pipit itu lancar belajarnya, semangat lagi belajarnya, tidak sedih lagi, dan doakan juga ibunya ya sama kakaknya ya. Nah, silahkan untuk melanjutkan aktivitasnya pada hari ini. Boleh sama Delvira mungkin ya pulangnya ya. Hati-hati di jalan ya. Jangan lupa salam pada orang tua ya.